Oke, udah siap alat tulisnya? Ya. Ya. Saya boleh share. Pembahasan video saya matiin aja ya. Saya share materinya. Oke, kita mulai. Nomor 1. Jika 1 minus X per X sama dengan 4 min 4X per X, maka 1 minus X per X sama dengan, ya, ada yang udah coba ngitung? 0 bukan? 0. Gimana caranya? Oh, X-nya kan 1 ya? X-nya berapa? 1 ya? 1. Ya. Ya, bebas. X-nya bisa berapa aja. Kalau X-nya 1, oh, kalau X-nya 1 jadi 0 gitu ya. Ya. Sip, sip. Ada yang bisa ngelihat dari sisi lain? Lihat ini, ruas kiri sama ruas yang kanan ya. 4-nya mungkin dikeluarin. Iya, 4-nya dikeluarin ya. Kalau 4 dikeluarin, jadi yang sebelah kiri 1 minus X per X, ini 4 keluar ya. Sebelah kanan jadi apa? Kok hilang tulisannya? Sebentar. Oke, ya, jadi 1 minus X ya. Ya, ini jadi bentuk yang sama nih ya. Kotak sama dengan 4 kotak. Ya. Jadi, si kotaknya adalah 0 ya. Ya. Kalau sama-sama kotak koefisien berbeda, misalnya 2 kotak sama dengan 3 kotak ya. Atau 5 kotak sama dengan 7 kotak ya. Ya, kotaknya pasti 0 ya. Kalau kotak sama tapi koefisien berbeda. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Jelas. Oke, nggak ada yang tanya ya? Kalau ada yang tanya langsung interrupt aja ya. Oke. Oke, lanjut. Bilangan yang terdiri dari 4 angka. ABCD, contohnya 2, 3, 4, 5 ya. Dengan ketentuan A kecil B kecil C kecil D. Jadi angkanya makin besar. Dan dibentuk dari angka 1, 2, 3 sampai 7. Banyaknya angka yang bisa dibuat. Berapa banyak? Silakan. Masih aturan hari pelajar loh, kan hari libur loh. Ya libur tetap kamu tetap dihitungin ya, Pak. Alip. Eta. Rame nih Alip. Iya, Bos, rame. Iya. Apa? E? 420 gimana caranya? Ayo silakan. Gimana caranya? Banyaknya angka yang bisa dibuat. Filling slot biasanya sih. Kenapa? Biasanya pakai filling slot kalau di sekolah. Pakai apa? Filling slot. Filling slot apa? Gimana caranya? Ini kayak apa? Ada misalkan minta bikin 4 angka gitu. Misalnya kan berarti 1, 2, 3, 4. Nah, di situ ada 7 angka. Kan misalnya berapa banyak yang bisa dibikin gitu. Ya. Tapi sih nggak terlalu tahu sih kayak gimana. Udah lupa. Ayo silakan yang lain. Ini 4 angka dari 7 angka, berarti pakai kombinasi aja ya. Kombinasi 4 dari 7. Oke, cara berhitungnya gimana? Di atasnya tuh Kombinasi 4 dari 7. Udah 5 ya, Pak? Berapa? 35? Ya, cara berhitung gimana? 7 per 7 kurang 4 kali 3 faktorial. 7 faktorial dibagi 7 kurang 4 faktorial dikali 4 faktorial. 4 faktorial. Oke. Sip. Boleh
Ada lagi yang lain cara berhitung ini? Ini sebenarnya kalau 7 kurang 4 berapa? 3. 3, lebih dekat 3. Ini sama juga 3, kombinasi 3 dari 7 sama juga nilainya ya. Oh. Nah, 3, kombinasi 3, 7. Ini sama juga kombinasi 3, 7 ya. 3 terakhir dibagi 3 awal ya. 3 terakhir 7, 6, 5. Oke. 3 awal, 3 dikali 2 kali 1 gitu. 3 kali 2, 6, bisa dicoret atas bawah, jadi hasilnya 35. Sama juga kalau 4 terakhir dibagi 4 awal ya, pakai kombinasi 4, 7. 4 terakhir, 7, 6, 5, 4, dibagi 4 awal, 4, 3, 2 ya. 6 itu 3 kali 2, 4 dibagi 4. Jadi 35, sama aja ya. Iya. Cuman lebih enak pakai angka yang kecil. Misalnya, lagi contoh 19 dari 21 ya. Ini kan 21 kurang 19 2 kan? Iya. Jadi pakai yang 2 aja, 2 dari 21 ya. 2 terakhir 21 20, 21 kali 20 dibagi 2 awal 2 ya. Ini dibagi 10 jadi 210. Ya. Ada yang kurang jelas? Jadi ini jawabannya 35B ya. Ada yang tanya? Kenapa? Kalau ketentuannya kan A lebih kecil daripada B, lebih kecil daripada C, lebih kecil daripada D, itu gimana? Iya, berurutan aja. Berurutan, tapi kan ada 4 bilangan ya. 4 bilangan dari yang ini. Lebih kecil. Artinya kalau ini kan kalau boleh bulak-balik itu kan permutasi kita pakai ya. Jadi kalau berurutan artinya angka disusun, kita menghitung berapa banyak angka yang tersusun dari angka yang paling kecil gitu ya. Kalau pelan-pelan 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5 gitu. 1, 2, 3, 6 kayak gitu ya. Oke. Ada lagi yang tanya? Ayo. Ini soal, kalau ngitungnya sederhana kan sebentar aja ya. Cuma kalau soal gini kan memahami soal yang penting ya. Karena bervariasi soalnya. Ada lagi yang tanya? Oke, lanjut ya. Ya. Jika M orang dapat mengecat sebuah rumah dalam D hari. M orang D hari. Berapa hari yang dibutuhkan oleh M plus 2 orang untuk mengecat rumah yang sama? Delta bukan? Apa? Yang mana? Delta. Delta. Wis, kalau udah biasa cepet nih. Gimana caranya dapat delta, dapat D? Kan waktu sama pekerja itu berhubungan terbalik. Ya, berbanding terbalik, betul. Ya, kalau berbanding terbalik ini gini, M kali 2 langsung aja MD gitu ya. Sama dengan M plus 2 dikali apa, misalnya X ya. Yang ditanya X. Ini tinggal turun ke bawah aja ya. X sama dengan, jadi M kali D. M plus 2-nya turun ke bawah. M plus 2. Ya. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Jelas. Ya, ini digunakan kalau berbanding terbalik ya. Oke. Udah, lanjut. Lanjut. Ya, perhatikan gambar. Ada 2 segitiga. Pada gambar di atas, berapakah besar sudut 1 dalam derajat jika AB-nya sama dengan AC ini ya. AB sama AC, berarti segitiga ABC segitiga apa? Sama kaki. Sama kaki. Ya, sama kaki. Lalu DE sama DC-nya, DE sama DC juga sama. Berarti yang sebelah kanan juga segitiga sama kaki juga ya? Iya. Nah, sudut 2-nya 40 derajat, yang ini 40 derajat. Sudut 3, 80, yang ini 80. Oke, silakan coret-coret hitung sudut 1 berapa? 90 bukan? 90. Yup. Mana dulu yang dihitung? Yang ditanya Kan, ini ya. Ya, gimana? Kan yang bagian C itu, C yang ini? bagian kirinya itu ya 40 juga. Sama ya, karena sudut sama kaki ini sama ya. Oke, 40. Oke, lanjut. Terus itu kan
Yang C yang sebelah kanan itu kan Ya, ini. berarti setengah dari 180 kurang 80 derajat. Ya, karena 80, sisanya kan jumlah sudut dalam segitiga tadi 180 ya. Sisanya itu 180 dikurang 80 ya. Cuma ada 2 sudut, dibagi 2 sudut. Jadi dibagi 2, sama besar ya. Ya. Ini sudut DCE. 180 kurang 2, kurang 80 itu 100 dibagi 2, 50 ya. Berarti yang ini 50 ya. Ini sama. Nah, kalau lurus itu jumlahnya berapa derajat lurus? 180. 180 ya. Yang udah ada ini 50 sama 40 ya. Ya, berarti Jadi sudut sisanya. 1 ya 180 dikurang 40 ditambah 50 ya. 40 tambah 50 90. Jadi 180 dikurang 90 derajat. Iya. A jawabnya. Ada yang kurang jelas? Oke, ada yang kurang jelas? Tidak. Oke, lanjut ya. Oke. Bilangan di bawah ini yang tidak berada di antara 0,015 dan 0,045. Apa? E. Wih, kalau ngitung cepet. Iya. Iya. Kalau yang E, besarnya berapa? Dibagiin jadi desimal berapa? 0,05. 0,05. Iya. Jadi kali 5 aja ya. Kali 5 itu 5/100 ya. Iya. 5. Nolnya 2. Berarti 2 angka di belakang koma. 1, 2, 1 ya. Oke, 0,05. Ya ini kan 0,04. Ya, range-nya 0,015 sampai dengan 0,045 ya. Jadi 0,05 adanya di sebelah kanan ya. Jadi yang tidak berada atau berada di luar ya, itu yang E. Ada yang kurang jelas? Jelas. Jelas, Ya. Pak. Ya, siap. Oke. Kalau yang nggak ngerti langsung tanya ya. Lanjut. Dari gambar, tentukan nilai F1 ditambah H3 dikurang G inverse dari 4. F1 berapa F1? Ini yang F ya. Nyari F1 berarti lihat 1. Kemana arahnya? Nah, ke sini kan? Kan F1 dari kolom 1 ke kolom 2 ya. Jadi 1 arahnya ke min 5. Berarti ini min 5. Oke, lanjut yang lain. Ayo, ada yang udah dapat? H3. Ayo, ada yang udah dapat? H3 berapa H3? Min 5 bukan Pak jawaban. Jawabannya terakhir berapa? Min 5? Iya. Ya, oke. H3 berapa? Min 2. Ya. Min 2. H3 kan dari kiri ke kanan ya. Ya. H3 pertama mulai dari 3, ke tengahnya 7, ya. Lanjut lagi ke min 2 nih kan, ya. Berarti ini min 2. Nah, sekarang G inverse, berarti kebalikan dari arah panahnya ya. G inverse dari 4. Kan G dari sini ke sini. Tapi karena inverse berarti ngeliatnya dari kanan ya, dibalik ya.
Ya, ini nih 4. Tanda panahnya mana? Ke sini ya. Ke min 2. Berarti dikurang min 2. Ini min jadi positif ya. Positif 2 sama min 2 berarti bisa dicoret ya. Maka hasilnya min 5. Ada yang kurang jelas? Ini jadi cuma merhatiin aja dari situnya ya, Pak? Iya, cuma lihat tanda panah doang ya. Kalau misalnya inverse itu ngeliatnya terbalik aja. Terbalik ya, terbalik. Kalau G inverse, berarti tadinya G itu dari kiri, dari tengah ke kanan, sekarang lihatnya kalau inverse dari kanan ke tengah. Gitu. Ya dipahami ya. Ini soal bonus nggak ngitung, cuma lihat gambar doang ya. Jangan sampai lepas kalau ketemu soal kayak gini. Tapi ini rata-rata keluar nggak sih Pak biasanya? Siapa yang bisa jawab? Kalau misalnya 20 dari 300 variasi misalnya, siapa yang bisa mastiin 1 sampai 20, 21 sampai 40 kan nggak tahu ya. Iya. Ya. Kalau udah bisa pastiin keluar, kita belajar cuma 1 jam aja cukup ya. 1 jam sebelum ujian kita cukup belajar. Oke, ada lagi yang tanya? Enggak. Oke, lanjut ya. Oke, pada gambar O adalah pusat lingkaran. CD sama dengan EF sama dengan GH sama dengan setengah FH sama dengan setengah EG sama dengan 12 ya. Berarti EF-nya 12, GH juga 12, C ke D juga 12 ya. Sedangkan F ke H itu F ke H itu 2 kalinya berarti ya. Oke, berarti jari-jari lingkaran berapa tuh? Kan C ke D-nya 12. Jari-jari lingkaran C ke O berapa? 6. Ya, 6 ya. 12 bagi 2. Cara ngitung luas yang diarsir gimana caranya? Ada yang punya ide? Ada yang punya ide? Silakan. Kalau jarak F ke O, ada yang dapat berapa F ke O? F ke O atau E ke O? 12 bukan? Ya, 12 juga ya. F ke O sama E ke O 12 juga. Berarti segitiga EOF segitiga apa? Amir sama sisi. Sama sisi ya. Segitiganya sama sisi. Ya, Amir Mahmudin siapa ya? Segitiga EFO itu sama dengan segitiga sama sisi ya. Oke, cari luas yang diarsir gimana caranya? Ayo, yang sebelah kiri deh. Sebelah kiri kan ini luas yang diarsir. Kan sama makanan ya. Ini kan luas segitiga sama sisi, yang diarsir dikurang yang ini kan? Ya. Jadi luas yang diarsir karena kiri kanan 2 kali ya. 2 kali dari luas segitiga yang sama sisi tadi, ya, sama sisi. Ini namanya luas apa nih? Yang saya centreng. Luas? Halo? Huh? Luas juring ya. Lupa ya. Luas juring AOC ya.
Nah, luas segitiga sama sisi. Kalau sisinya diketahui, ada yang masih ingat? Luas segitiga sama sisi. Kalau sisinya dia udah ketahuan. Waduh, padahal gampang. Cuman kalau lupa jadi ribet ya. Harus pakai cari sisi tinggi segala macam. Luas segitiga sama sisi itu sisi kuadrat dibagi 4 akar 3 ya. Yang lupa diingetin lagi ya. Oke, jadi 2 dikali S sisinya tadi kan 12 ya. 12 kuadrat dibagi 4 akar 3. Kalau luas juring, ini sudutnya berapa derajat? Kalau sama sisi berapa? Segitiga sama sisi, sudutnya berapa derajat? 60 ya. Berarti 60 dibagi per 360 derajat ya, satu lingkaran. Dikali luas lingkaran ya. Luas lingkaran apa? Pi kali R kuadrat. Tadi R-nya 6 ya. 6 kuadrat. Oke, ini 60 per 360 sederhananya jadi berapa? 1/6. 1/6 ya. 1/6. Oke, ini coret aja. Ini 6 coret ya. Ini 6 kuadrat dibagi 6. Berarti tinggal 6 aja di atas ya. 12 kuadrat. 12 kali 12. Ini 2 kali 2 kan? Jadi berapa? 244. Iya, jadi 12 kuadrat dibagi 2 kuadrat, 6 kuadrat kan? Ya, atau 144 bagi 4 boleh, terserah mana yang enak ya. 12 kuadrat itu 12 kali 12. Ini 2 kali 2. Ya, jadi 6 kuadrat. 6 kuadrat itu 36 ya. Yang depan nih. 36 dikali 2, jadi 72. Ada akar 3 ya. Ini 6 dikali 2, jadi 12 pi. Ya. Ada yang kurang jelas? Jadi jawabannya adalah C. Ada yang tanya? Anteng nih di soal ini. Yang lupa yang di mana tuh yang lupa? Ayo. Ini kan ada geometri, soalnya ntar ada macam-macam ya. Kalau kadang dapat soal yang gampang banget, kadang sedang, kadang sedikit ngulik gitu ya. Pak, apa rumus luas juring? Saya lupa. Juring kan sebagian dari lingkaran ya. Juring itu sebagian dari lingkaran gitu ya. Sudutnya berapa? A. Berarti A per 360 dikali luas lingkaran gitu. Kalau busur berarti sudutnya berapa dibagi 360? Kalau busur kan hubungannya sama keliling, dikali keliling lingkaran. Ya, bagian dari lingkaran ya. Kalau juring. Busur juga sama bagian dari lingkaran. Ada lagi yang tanya? Ada lagi? Oke. Lanjut ya. Jika 2x di antara 0 dan 1, maka x kuadrat minus x per 2 nilainya pasti negatif. Gimana caranya dapat negatif? Kan x-nya itu lebih kecil daripada setengah. X-nya lebih kecil dari setengah, besar dari? Ya, tadi kan gitu ya. Di antara 0 dan 1. Kalau sama-sama dibagi 2, berarti 0, X-nya di antara 0 dan setengah. Terus lanjut tadi, lebih kecil dari setengah tapi besar dari 0 ya. Dimasukin aja. Dimasukin. Kamu masukin apanya? Berapa misalnya? 1/2 pangkat 2 kan 1/4 dikurang 1. Kalau setengah berarti di batas dong. Hah? Kalau kamu masukin setengah, kan setengah nggak termasuk. Kamu masukin yang angka yang lain aja. Di antara 0 dan boleh 1/3, boleh 1/4, mana aja yang gampang ya. Di antara 0 dan setengah. Tapi jangan setengah. Setengah itu di batas kan? Oh. Setengah itu kan nggak termasuk ya. Oke, idenya benar ya. Bagus. Dimasukin. Misalnya 1/3 deh ya. 1/3 kuadrat jadi berapa? Misalnya 1/3. 1/9 ya. Dikurang 1/3 dibagi 2. Jadi 1/6 ya. Ini kan lebih kecil ya. Ya, lebih kecil dikurangi angka yang lebih besar. Pasti hasilnya negatif ya. Ada yang kurang jelas?
Ada yang tanya? Plus. Iya, kalau tadi kamu masukin setengah, kan jadi setengah kuadrat 1/4 ya. Dikurang setengah dibagi 2. Ya 1/4 juga, ntar 0 dapatnya. Bisa dipahami nggak? Bisa. Ya. Jadi kamu masukin salah satu angka yang contoh ya. Yang memasuki dalam area ya. Tapi angka yang gampang aja ya. Ada yang tanya? Bapak. Nggak. Oke, lanjut. Sebuah tim bola basket memiliki rata-rata skor X poin dalam N pertandingan. Jika pada pertandingan berikutnya, tim bola basket tersebut mencetak skor Y poin, berapakah rata-rata skor tim bola basket tersebut setelah menyelesaikan sebanyak N tambah 1 pertandingan? Oke, silakan. A. Apa? A, Pak. A. Caranya gimana, Suk? Kita ngitung yang kasus pertama dulu yang X point dalam berapa pertandingan. Nanti X poin dapat dalam N poin, ya. ya, nanti dapat penjumlahan skor. Ya. Terus? Jumlahan skor dibagi oleh banyaknya pertandingan sama dengan X point. Kita dapat rata-rata, kita dapat penjumlahan skor. Yep. Dapat penjumlahan skor, habis itu ditambah Y. Ya. Dibagi dengan N plus 1 pertandingan. Jumlah pertandingan. Oke. Ini sebenarnya mirip-mirip gini, ya. Misalnya kita 8 kali ulangan, ya. 8 kali ulangan, terus rata-ratanya 9 misalnya, ya. Rata-rata 9. Terus ulangan lagi 1 kali lagi. Ya. Ulangan 1 kali lagi, nilainya 5 deh misalnya gitu ya. Berapa rata-ratanya? Rata-rata yang baru berarti kan total yang lama kan dikali frekuensi sama rata-rata ya. 8 dikali 9. Terus ditambah 1 kali nilai ulangan yang baru, itu 5 misalnya. Nah, dibagi jumlah ulangannya berapa kali? Tadi kan 8 kali, ditambah 1 kali lagi berarti 9 gitu kan. 9. Nah, logikanya sama kayak gitu. Jadi untuk soal yang ini, total yang sebelumnya itu kan rata-rata dikali banyak yang pertandingan ya. Berarti N dikali X. Ditambah skor yang baru. 1 kali skor yang baru kan Y kan. Nah, dibagi jumlah pertandingannya deh. Kan tadinya N, sekarang tambah 1. Ya. N plus 1. Ini nggak ngitung, cuma masukin rumus aja ya. Ya, A. Ada yang kurang jelas? Jelas. Ya. Dulu Pak, catat dulu saya. Oke. Sophie. Udah? Belum Pak, bentar. Ya. Udah Pak. Ya. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Jumlah 6 buah bilangan bulat ganjil berurutan. Ganjil berurutan. Kalau ganjil atau genap, masing-masing selisihnya berapa? Selisihnya berapa nih antara bilangan dengan bilangan yang berurutan? 2 ya, bedanya 2. Sama ya, ganjil atau genap ya. Nah, A, B, C, D, E, F ya. Jumlahnya 36. Jadi A tambah B tambah C tambah D. C tambah D tambah E tambah F itu totalnya 36. Jika A lebih kecil dari B dan seterusnya, berarti A sampai F berurutan makin naik ya. Maka berapakah median dari A, B, C, D, E, F? Ada 50, ada satu lagi. 50. Mediannya berapa? Yuk, cari apa dulu? Yuk, gimana nih? Cari apa dulu?
Ada yang punya ide cari apa dulu? 7, Pak. 7. 7. Gimana caranya 7? Ayo. Kan kalau ada 50 berarti mediannya yang mana? Berarti median yang ini kan? 3 suku berarti tinggal cari berapa nilai D gitu aja ya. Iya nggak? Ya. Dapatnya dari mana nilai D itu? Tadi yang dapat 7 siapa tadi? Logika aja bagaimana? Di data aja, Pak. Di data. Ya, di data. Ini kan ada 6 bilangan. Terus gimana? Iya. Berarti dia nggak mungkin, angka belasannya nggak mungkin ada 2. Angka belasannya nggak mungkin ada 2. Oke. Iya. Terus? Jadi belasan terkecil yang bilangan ganjil itu 11. Dia dapat F11, itu mundur, Pak. Yang terkecil apa yang terbesar? Ini 11. Bilangan belasan yang terkecil kan F. Ini F11. Karena kalau belasan ada 2, bakal lebih dari 36. Iya. Ini berarti turun. Itu turun 9, 7. 5, 3, 1. Ini nentuin 11 dari mana? Kalau belasannya ada 2, pasti lebih, Pak. Karena kalau berarti 36 ya? 11 sama 13, 24, Pak. Berarti 5 angka sisanya harus jumlahnya di bawah 12, dan hal itu 9 sama 7 aja udah 16, Pak. Oke. Sip. Boleh pakai logika. Ini karena bedanya 2, ya kan? Jumlah bilangan yang bedanya 2 ada 6 suku. Ingat nggak barisan aritmetika? Berarti jumlah 6 suku ya. Jumlah 6 suku. Ingat? N per 2 gitu kan? N per 2 dikali A plus UN. Ya nggak? Jumlah suku pertama tambah suku terakhir ya. Ini kan suku ke-6 nih. Suku ke-6 berarti A ditambah 5 beda ya. Suku pertamanya A. N per 2 dulu. N per 2-nya 6 ya. 6 per 2. Suku pertamanya A. Yang suku terakhirnya F. A ditambah 5 beda. Bedanya kan tadi 2. Berarti 5 beda. 5 kali 2 tambah 10 ya. Ini 36. Oke, 6 dibagi 2. 6 ya. 3 ya. Ruas kiri, ruas kanan dibagi 3. Jadi 12. Ini 2A ya. Ya kan? 2A. 10-nya pindah ruas aja ya. 10 pindah ruas jadi 12 kurang 10. Berarti 2 kan? Berarti A-nya berapa? 2 dibagi 2 ya. A-nya 1. Berarti tinggal kanan cari D. D itu kan suku keempat ya. Suku 4 A ditambah 3 beda ya. A-nya 1 tambah 3 kali 2. 6, 7. Ya. Kalau bisa main logika lebih bagus ya. Asal cepat tapi ya. Kalau lama ya pakai rumus standar. Ada yang kurang jelas? Bisa dulu, Pak, benar. Ya. Seperti biasa, kira-kira 30 menit setelah sesi selesai, video rekamannya saya share di grup ya. Fadil, baru masuk Fadil. Udah? Belum. Belum. Coba. Oke, lanjut ya. Oke, ada gambar persegi panjang ABCD.
ABCD. Oh, ABCD itu belah ketupat ya. Yang EFGH-nya yang persegi panjang. Di dalam sebuah persegi panjang, jika CG setengah dari AG, CG setengah dari AG ya. Jadi karena CG setengah dari AG, kalau misalnya ini XD ya, ini X per 2 kalinya ya, 2X. Berapa luas EFGH? Yang ditanya luas persegi panjangnya. Oke, silakan. Idenya gimana? Ini udah ada angka yang diketahui ini itu ya, akar 3. Berarti bisa kita gunakan. X-nya 1 bukan sih, Pak? X-nya 1. Coba kalau 1 di sini berarti 2. Kalau ini kan siku-siku pasti persegi panjang ya? Iya. Nyari sisi miring gimana caranya? Pitagoras. 1 kuadrat ditambah 2, ini jadi 2 kalau misalnya 1 kuadrat tambah 2 kuadrat berapa? 5x kuadrat. 5, enggak, kalau tadi kalau dibilang 1 sama X yang 1 ya, 1 tambah 2 kan? 1 tambah 2 kuadrat kan 4, ya enggak? 1 tambah 4, 5. Bukan. Nyampe. Iya benar, masukin Pitagoras ya. Jadi si X kuadrat ditambah 2X kuadrat, kenapa Pitagoras? Karena siku-siku ya. Sama dengan akar 3 dikuadratkan ya. Nah, gitu. Ini berapa nih 2X dikuadratkan? 4X kuadrat. 4X kuadrat ditambah X kuadrat jadi berapa? 5X kuadrat. Ya, 5X kuadrat. Akar 3 dikuadratkan? 3. 3. Berarti X kuadratnya berapa? 3/5. Sip, 3/5. Yang ditanya luas EFGH, luas persegi panjangnya ya. Luas persegi panjang kali lebar ya. Panjangnya berapa? Di sini kan 2X, ini sama ya. Ini juga sama. Berarti panjangnya berapa kali berapa? Halo. GKH berapa? 4x dikali 2x. Yes, 4x dikali 2x. 4x kali 2x jadi apa? 8x kuadrat. 8x kuadrat ya. 8x kuadratnya 3/5 ya. Nah, maka hasilnya apa? 24/5. Karena yang diminta ada yang dalam bentuk desimal, dikali 2/2 aja ya. Jadi berapa? 48/10. Tinggal kasih koma jadi desimal ya. Ada yang kurang jelas? Catat. Yang lain kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan ya. Coba. Oke, lanjut. Barisan bilangan 3, 4, 6, 10, 18. Berikutnya apa? 34. 34. Gimana caranya? Lompat 1, 2, 4, 8. Ini 1, 16. 2. Kita tambahin kali 2 kali 2. 8. Berarti berikutnya 16. tambah berapa? 16. Ya, kali 2 kali 2 ya. Ini kan kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Oke, 18 tambah 16 itu 34. Oke, sip. Ada yang kurang jelas? Jelas. Mantap. Oke. Lanjut ya. Berikutnya. Nah, ini 104 21 6. 532. Gimana caranya? Min 1 plus 4 min 2 min 1 plus 4 min 2 min 1. Min 2 min 1 min 1 plus 4 plus 4. min Ini 2 min 1. Min 2 min 1. Nah, ini plus 4, ini plus 4. Yang lainnya min 2 min 1, min 2 min 1 ya. Ya enggak? Ini berarti plus 4 lagi ya. Sip.
2 tambah 4 jadi 6. 6. Ya. Oke. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke. Yes. Sip. Lanjut kita? Lanjut. Oke, ini pola bilangan juga tapi bergambar ya. Operasi yang di sebelah kiri harus sama dengan operasi yang di sebelah kanan. Oke, X-nya pada posisi 43 ya. Yang di sebelah kiri biar dapetin 43 gimana 58, caranya? Pak. 5 yang X-nya hasilnya. Oke, Iya. polanya gimana? 5 kali 7 tambah 8. 5 kali 7 ya, Tambah ditambah sama 8. 5 kali 7, 35. Ditambah 8 ya. 35 ditambah 8 itu 43. Oke, cocok. Kita cari kanan. Ini dikali ya. 6 kali 9 ditambah 4. 6 kali 9 berapa? 54. Ditambah 4. Jadi 58. Oke, mantap. Ada yang kurang jelas? Jelas. Oke. Lanjut ya. Ya, Pak. X-nya di tengah. Gimana caranya operasi bilangan yang lainnya supaya mendapatkan nilai 80? Hmm. Tiga empat, Pak. 34, gimana cara, Sob? 2 tambah 7 tambah 11 kali 4. 2 tambah 7 tambah 11, lalu dikali ke sini. 2 tambah 7 tambah 11. Berapa tuh? 9 tambah 11? 20 dikali 4 ya. 20 dikali 4 itu 80. Oke, kita cek yang sebelah sini. Ini berarti pola sama ditambahkan ya. 3 tambah 9 ditambah 5, lalu hasilnya dikali 2 ya. 3 tambah 9 tambah 5 berapa? 12 tambah 5, 17 dikali 2. Hasilnya? 34. Mantap. C ya. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Jelas. Oke, lanjut kita. 16. Ya. Jika luas segitiganya 20 cm persegi, maka panjang alas segitiga berapa? Mantap ternyata. Ayo, apa dulu? Atau ada yang bermain dengan logika? Boleh, silakan. Lima bukan, Pak? Berapa? 5? Iya, 5. Yap, gimana caranya dapat 5? Masukin ke rumus luas. Masukin ke rumus luas. Luas segitiga itu rumusnya apa? Setengah alas kali tinggi bagi 2 ya. Iya. Oke, luasnya 20. Alasnya X tambah 3. Tingginya X tambah 6 gitu ya. Dibagi 2. Atau 2-nya. Bagi 2. 2-nya naik ke atas saja ya. Ya. 40. Ini jadi 40. Terus X kuadrat plus 3 tambah 6. 9X ditambah 3 kali 6. 18 ya. Pindah ke kanan semua. Pindah ke kanan semua jadi X kuadrat tambah 9X. Jadi 18 kurang 40 min 22 ya. 22. Ya. Oke, perkalian dua bilangan yang hasilnya 22, selisihnya 9. Berapa sama berapa? Selisihnya 9. 2 kali? 11 ya. Tandanya karena min satu positif, satu negatif ya. Karena di tengah positif, berarti angka yang besar itu positif. Karena X itu adalah panjang suatu gambar geometri, pasti positif ya. Ini pasti nggak mungkin kan? Ya, min 11 itu nggak mungkin. Panjang sesuatu negatif. Jadi yang kita gunakan itu X-nya 2. Ya. Yang ditanya panjang alas ya. Alasnya adalah X tambah 3 kan?
Karena X yang kita dapatkan 2, berarti 2 tambah 3, itu 5. Ya. B. Ada yang pakai cara lain dengan logika? Ada nggak? Kan tadi luas segitiga, tadi kan alas kali tinggi bagi 2 ya? Ya nggak? Berarti alas kali tinggi 2 kali segitiga kan? Alas kali tinggi itu 2 segitiga. Ya nggak? 2 kali luas segitiga. 2 kali luas segitiga berarti langsung kita dapat ini 40 kan? Iya. Iya. Nah, 40 itu perkalian 2 bilangan. Berapa kali berapa? Nah, ini kan 6 sama 3 selisihnya 3 nih. Ya kan? Berapa 2 bilangan yang selisihnya 3? 2 bilangan dikali. Ya. Selisihnya 3. Berapa kali berapa? 2 kali. Kan 40 bisa. 58. Tadi. Iya, bisa 2 kali 10, bisa 2 kali 20, 4 kali 10, 5 kali 8. Tapi yang selisih 3 kan 5 sama 8. Ya. 5, 8. Alas tuh yang lebih pendek kan? Berarti ini nih. Oh. Ada yang kurang jelas? Kalau itu kalau nggak mau pakai rumus ya, pakai logika aja. Ada yang tanya? Enggak. Iya. Udah, cukup? Lanjut ya. Oke, berikutnya. Sebuah persegi panjang memiliki lebar sepertiga dari panjangnya. Si lebarnya itu sepertiga dari panjangnya, ya. Jika luasnya 48 dan lebarnya X, ya. Lebarnya si X nih, ya. Berarti P-nya ubah ke dalam lebar, ya. Jadi sini 3-nya naik ke atas, ya. P sama dengan 3 lebar. Karena lebarnya X, berarti si P-nya 3X, ya. Oke, maka nilai 2 tambah akar dari 1 plus 5X kuadrat adalah 11. Gimana caranya 11? Panjangnya 12, lebarnya 4. Ya, 12 kali 4 gitu ya. Oke. Sip. Ini luas apa sih? Persegi panjang ya. Oke. Dimasukin jadi berapa tadi? X-nya berapa? X4. X-nya 4. Dimasukin ya. Oke, pelan-pelan kita coba. Betul ya? Kalau kita coba masukin pelan-pelan, tadi kan luasnya 48 ya. 48 adalah panjang kali lebar ya. Panjangnya 3X, dikali lebarnya X ya. Sama-sama kita bagi 3. Jadi ini 16 ya. 16 adalah X kuadrat. Jadi X-nya sama dengan akar dari 16. Harusnya kan karena X kuadrat jadi plus minus 4 ya. Cuma karena ini panjang kan nggak mungkin kita pakai yang negatif ya. Jadi kita pakai yang positif 4. Tinggal disubstitusi ke yang ditanyakan ya. 2 ditambah akar. 1 ditambah 5 dikali X 4 kuadrat ya. 4 kuadrat berapa? 16. 16 ditambah 5. 16 tambah 5. 16 kali 5. Halo. 80. 80 tambah 1. 81. Akar dari 81. 9 ya. Jadi 2 tambah 9 itu 11. Ada yang kurang jelas? Nggak catat dulu Pak, bentar. Oke. Yang lain nggak pada ketiduran kan yang antang-antang nih. Semoga pada nyimak aja ya. Kalau ada yang nggak jelas langsung tanya ya. Ya. Udah, Pak. Ya, Pak. Udah. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. 206. Wah, siapa yang bisa nyebut berapa tuh? Adalah bilangan yang habis dibagi berapa? 2 saja, hanya 4. 2 saja. Kenapa nggak bisa dibagi 3? Kemarin kalau dibagi 3 cirinya gimana?
ditotalin bisa dibagi 3. Ya, totalnya ya. Kayak gini. Kecuali kalau bisa 2, 0, 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 1, 6. Ini bisa dibagi 3 nggak? Bisa. Bisa. Ya, 2 tambah 1 tambah 6, 9 ya. Ini berarti kelipatan 3 ya. Ini kelipatan 9 nggak? Ya. Nggak. Kenapa? Iya. Oh iya. Malu. Baru sahur. 2 tambah 1, 6 kan 9 ya. Kalau kelipatan 9 itu jumlah bilangannya juga bisa dibagi 9 ya. Kalau yang 6, kalau satu bilangan kelipatan 2, juga kelipatan 3, udah pasti kelipatan 6 ya gitu ya. Jadi jawabnya adalah D ya. Hanya 4. Oke, ada yang tanya? Cuma tinggal tambahin depan nama belakangnya doang gitu. Bukan depan nama belakang, jumlah kan 0 kan ditambah sama aja ya. Jumlah semua bilangan ya. Jumlah semua bilangan pembentuknya. Ya. Kalau misalnya 1, 1, 1, 1, 1 ada 9 ya. 1 ada 9. Berarti ini kelipatan berapa? 9. Terus selain itu kelipatan? 3. Iya, mantap. Sip. Oke. Oke, ada yang tanya? Ya, lanjut ya. Sip. Oke, jika X min 3 di antara minus 5 dan 2, dan Y plus 1 di antara 1 dan min 3. Hah? Itu gimana caranya 1 lebih kecil dari min 3, Pak? Iya nih. Hah? Kok bisa begini? Ini bisa digabung sebenarnya. Ini ada ada 2 persamaan cuma digabung ya. Yang Y plus 1 itu lebih kecil dari min 3, sedangkan Y plus 1 lebih besar dari 1. Cuman ditulis begini ya. Paham nggak? Bukan berarti min 3 itu lebih besar dari 1 ya. Gabungan 2 pertidak samaan. Y plus 1 lebih kecil dari min 3, sedangkan Y plus 1 lebih besar dari 1. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Maka nilai X tambah Y yang mungkin. Oke, silakan. Ini yang sebelah kiri ya, biar dapat X. Berarti kan si min 3-nya harus pindah ruas ya. Min 3 pindah ruas jadi berapa? Min 3 pindah ruas jadi? Plus 3. Plus 3. Berarti ruas kiri dan ruas kanan ditambah 3. Jadi apa? Ruas kiri jadi min 2. Ruas kanan jadi 5. Sama juga yang kanan nih. Pindahin plus 1 pindah ruas jadi min 1 kan? Kalau pindahin ke kiri. Ini dikurang 1, jadi 0. Yang sebelah kanan dikurang 1, jadi? Min 4. Nah, yang ditanya tuh X plus Y. Tinggal kamu jumlahin aja ya. Jadi apa? Ini jadi? Min 2. Yang ini? 1. Nah, tinggal cek deh. Yang 1 memenuhi nggak? Enggak. Min 1 enggak? Min 1 ya. Ya, iya dong, min 1 oke, berarti jawaban 3 juga pasti oke ya. Min setengah masuk dalam area ini? Masuk. Ya, min setengah masuk. 1 masuk dalam area ini? Enggak, kan diminta lebih kurang dari 1 ya. Jadi 1 enggak masuk. Jadi jawabannya yang? Apa? A. Sip. Ada yang kurang jelas? Ada yang tanya? Oke. Bentar, Pak. Oke, sebentar.
Dah, Pak. Yap. Lanjut ke nomor berikutnya. Jika harga mutlak dari 5 minus harga mutlak A besar dari 3, manakah pernyataan di bawah ini yang bisa benar? Yang benar kali ini ya, bisa benar. Oke, ingat harga mutlak misalnya kotak. Kalau lebih kecil dari A, itu kan si kotak itu di antara minusnya dan plusnya ya. Tapi kalau harga mutlak itu lebih besar dari A, berarti bisa dua kemungkinan ya. Si kotak itu kecil dari minusnya atau kotaknya besar dari plusnya ya. Ada yang mau coba-coba boleh gitu, angka A-nya di luar yang termasuk di sini atau diurain ya. Ada yang dapat? Kalau diuraikan karena lebih besar berarti pakai yang bawah ya. Di dalam harga mutlak si kotak itu kan 5 minus harga mutlak A. Bisa lebih kecil dari minus 3 ya. Atau 5 minus harga mutlak A lebih besar dari plusnya, lebih besar dari 3. Ya. Karena ini negatif, minus si harga mutlaknya pindahin ke kanan jadi positif ya. Min 3-nya pindahin ke kiri. Jadi 8 kan? Min 3 pindah jadi plus 3. Jadi harga mutlak A, karena ngelihat dari kanan, berarti lebih besar dari 8. Yang sebelah sini sama juga kita pindahin ke kanan. Jadi harga mutlak A, 5-nya pindahin ke kiri. Jadi min 3. Jadi harga mutlak A itu kecil dari 5 kurang 3, 2. Nah, balik ke rumus dasar lagi ya. Kalau lebih besar berarti dua kemungkinan ya. Si A itu bisa lebih kecil dari negatifnya atau si A lebih besar dari positifnya. Terus kalau lebih kecil berarti di antara ya. A di antara negatifnya dan positifnya ya. Ini atau ya. Di antara negatifnya dan positifnya. Oke, langsung bisa disimpulkan. Yang ke satu, betul apa enggak? Benar. Ya, bisa yang ini ya. 1 benar berarti 3 benar. Yang kedua, 2 benar juga ya. Ini sama ya. Yang keempat, salah. Ini cuma sampai batas minus 2, ini minus 4 ya. Jadi jawabannya adalah A, 1, 2, 3 benar. Oke, ada yang kurang jelas? Mau dicatat dulu bentar, Pak. Oke. Ngantuk. Kamu ngantuk dulu ya. Mau bulan puasa, mau nggak bulan puasa, sama aja. Tukang sayur tuh. Apaan sih? Ya, Pak. Udah, ada yang tanya? Ya. Nggak ada, lanjut ya. Oke, jika ABC adalah bilangan bukan 0, A tambah B sama dengan C, manakah pernyataan berikut yang sama dengan 1? 4 saja. 4 saja. Cepet banget, gimana caranya? Lo ngapalin apa dapat bisikan? Ayo, gimana caranya? Misalnya aja A sama A, B, C, 1, 2, 3. Iya, A-nya 1, B-nya 2, C-nya 3. Kalau kita misalkan kita masukin ke sini, A-nya tadi kan 1 kan? 1 dikurang 2. 1 dikurang 2, min 1. Dibagi C-nya 3. Hasilnya 1 enggak?
Enggak. Berarti 1 salah, 3 pasti salah ya. Sekarang Ya. yang kedua, A-nya 1 dikurang C-nya 3, dibagi B-nya 2. Ini hasilnya 1 enggak? Enggak. Berapa? Hah? Min 1. Min 1, ini berarti bukan ya. Tuh. Jadi jawabannya cuma yang 4 aja ya. Maka jawabannya adalah? D. Jawabannya adalah D ya. Oke, ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Ya, ada yang catat ya? Jadi pilih angka yang gampang aja ya. Tapi jangan milih 0 ya, ini ada keterangannya bukan 0 ya. Oke, udah? Ya. Udah lanjut ya. Oke, berikutnya. Jika A dan B adalah bilangan bulat positif yang kurang dari 11 ya, kurang dari 11. Dan B per A adalah bilangan prima. Jadi B dibagi A itu bilangan prima. Manakah nilai yang tidak mungkin untuk A kali B? 2 dan 4. 2 dan 4. Gimana caranya? Hah? Gimana caranya? Belas cuma ada 5 sama 3, 14 cuma ada 7 sama 2. Nih, jadi 15 ini AB. 15. Ini AB-nya tadi kamu bilang 15 gitu ya. A-nya 5 sama 3. Hah? Iya. Jadi B per A-nya prima bukan? Bukan. Bukan prima. Ya. Terus kalau 2 salah, 4 pasti salah. Hah? Iya. Iya. Ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Ini contoh 20 ya. 20. 20 itu berapa? 2 dikali 10 ya. Kan kurang dari 11. Nah, B per A-nya 10 dibagi 2 itu 5 kan? 5 itu prima ya. Iya. 5 prima. Jadi yang 20 itu menghasilkan prima. Tapi yang ditanya yang tidak mungkin ya. Yang tidak mungkin. Jadi kalau 20 itu menghasilkan prima ya. Jadi 1 salah, pasti 3 salah. Gitu. 1 salah. Nah, dicek 15 tadi bukan prima. Berarti ini bisa ya. Karena yang ditanya yang tidak mungkin. Jadi jawabannya adalah yang C, 2 dan 4 ya. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Ya. Udah, lanjut? Lanjut. Oke, ke nomor berikutnya. Ada gambar ya. Berarti ada 2 segitiga sebangun ya. Jika pada gambar di atas DF sejajar DE sejajar BC ya. Itu garis yang horizontalnya sejajar. Panjang AE 8, panjang BD 6. BD-nya 6. Berapakah panjang BC? D, Pak. D. D itu ini. 1 cukup. 2 cukup. Oke, panjang EC. EC diketahui. Kalau ini diketahui, bisa ngitung panjang BC? Bisa pakai perbandingan. Oke, sebangun ya. Ini kan ada 2 segitiga sebangun ya. Sisi kecil banding sisi besar ini bisa dari X ya. X per 5 sama dengan ini kalau 8 ya. 8 dibagi kalau diketahui tadi berapa? Misalnya 3 ya. 8 per 11 panjang sisi yang segitiga luas, segitiga besar. Oke, karena ini semua angkanya ada, berarti X bisa didapat ya. 1 cukup. Cukup. Yang kedua gimana? AD banding BD 3 banding 2. Bisa ngitung X?
Ini kan 3:2 ya. Ini diketahuan. Sama kayak tadi perbandingan ya. Sisi X dibanding 5 yang besarnya ada 3:2 ya. 3 banding, oh ya betul 3:2. Berarti X dapat ya. Jadi 1 cukup, 2 cukup ya. Iya. Jadi jawabnya adalah D. Ada yang kurang jelas? Jelas. Oke, lanjut. Ya, nomor berikutnya. Ada 3 buah garis lurus yang berpotongan di titik O. Berapakah nilai X tambah Y tambah Z dalam derajat? Yang pertama X banding Y-nya 2:1. Udah bisa ngitung X tambah Y tambah Z? Gimana? Mbak, jawabannya B bukan, Pak? Atau X-nya 2Y ya. Kenapa? B? 2 saja B, cukup. B apa D? Bravo apa Delta? Bravo. Bravo. Berarti 2 cukup, 1 tidak cukup. Ini bisa ngitung Z-nya nggak kalau 1? Enggak. Saya anggapnya garis yang diagonalnya itu saya ilangin kan. Berarti 3Z itu sama dengan ini. Jadi kalau yang diagonalnya dihilangin berarti itu ada yang bertolak belakang. Habis itu kalau diagonal dia mecah X-nya sama besar berarti kemungkinan besar itu dia mecah sudut yang ada Y-nya jadi 2Y sama 2Y. 2Y sama 2Y. Iya. Di situ ada 2Y sama 2Y. Karena dia mecah X-nya juga X dengan X. Betul. Berarti 4Y ditambah 3Z sama 180. Iya, sip. 4Y tambah 3Z. Jadi tadi 2 aja yang cukup ya? Iya. Ini tadi karena X 2Y, Z-nya kita nggak bisa dapat ya. Ini nggak cukup ya. Betul, Cup. Nggak cukup. Yang keduanya, Y banding Z 3:2. Kita lihat bertolak belakang kan ini sama nih ya. Ya nggak? X-nya sama dengan 2Y kan? Nah, kalau ada Y sama banding Z-nya diketahui, ya ini kan sama, X ini sama, ya kan? Ya nggak? Ini bertolak belakang. Y banding Z diketahui. Berarti Y Z atau Y sama dengan Y banding Z sama dengan 3/2 atau Y-nya sama dengan 3/2Z ya. Y-nya 3/2Z diganti aja, Y-nya diganti 3/2Z dalam 1 huruf doang kan. Ya. Maka bisa dihitung ya. Ini kan jumlahnya 180 ya. Gitu. Ada yang kurang jelas? Ini 3Z kan sama juga di sini ya. Bisa dijadiin ada 2 persamaan dalam 2 variabel. Jadi kita nggak perlu ngitung sampai tuntas, yang penting bisa dihitung ya. Dalam X dan Z, ini juga dalam X dan Z, jumlah 180 ya. Lurus 180, ini 3Z. Ini juga dalam X dan Z juga ya, 2 persamaan dalam X dan Z. Berarti bisa dicari ya. X-nya dapat, Z-nya dapat, Y-nya juga dapat karena X sama dengan 2Y ya. Jadi 2 cukup. 1 tidak cukup, 2 cukup. Berarti jawabannya B ya. Ada yang tanya? Untuk model-model soal gini nggak perlu dihitung sampai tuntas ya. Yang penting bisa dihitung ya, gitu. Ada yang kurang jelas? Kalau dia berarti jelas semua nih ya. Mantap. Ya. Atau ngebingungin? Oke, lanjut. Dengan menggunakan persamaan 4X tambah 3Y tambah Z sama dengan 8. Ya. Jadi 4X tambah 3Y tambah Z sama dengan 8. Berapakah nilai dari X? Yang pertama, 2Z sama dengan 8 minus 6Y. Bisa ngitung X nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Terus?
Lalu. Perlu dua-duanya, Pak. Apa? Dua-duanya nggak bisa? Perlu dua-duanya. Perlu Kenapa? dua-duanya. Apa? Perlu dua-duanya. Butuh Harus dua-duanya. Harus dua-duanya. Ya. Yang satu nggak bisa sendiri ya? Iya. Ini kalau kita bagi 2 berapa? Nanti kita cuma dapat X doang, Pak. Kalau bagi 2 berapa? Z sama dengan? 4. Z sama dengan 4 min 3Y. 3Y ya. Kita Terus masukin. Z tambah 3Y sama dengan 4. Masukin ke atas tuh bisa. Jadi satu nggak cukup menurut kamu? Iya, karena ntar Z tambah 3Y sama dengan 4. Di persamaannya, jadi 4X tambah 4 sama dengan 8. Kita dapat X, tapi nggak dapat. Kan yang ditanya nilai X, jadi cukup dong. Oh, cukup ya, Pak? Kan ditanya cuma nilai X doang, ya nggak? Ya, satu cukup, Pak. Dikurang 3Y sama dengan 8. Ini coret ya? Ya kan? Iya. Berarti bisa dapat nilai X-nya kan? Ya nggak? Iya. Ini bagi 4. Ini berarti yang satu cukup ya? Karena kalian ditanya nilai X-nya ya? Cukup. Kalau yang kedua, cukup nggak? Nggak cukup, Pak. Nggak cukup. Kita masukin ke sini Variabelnya ya. masih ada 2. Masih ada 2 ya. 4X ditambah 3Y. Z-nya kita ganti X tambah Y ya. Sama dengan 8. 5X plus 4Y. Oh, nggak sama koefisiennya ya. Gitu, sama dengan 8. Kalau misalnya di sini 4X tambah 4Y bisa ya. 2X tambah 2Y nggak bisa juga sama ya. Ada 2 variabel ya. Jadi yang 2 nggak cukup ya. Yang 2 nggak cukup. Nggak cukup. Kalau 1 cukup, 2 nggak cukup, jawabannya apa? Hah? A ya? 1 cukup, 2 nggak cukup, jawabannya A. Ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Oke, masih pada standby kan? Nggak pada ketiduran? Halo, ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ya. Anteng nih, dianggap paham nih kalau anteng. Oke, berikutnya jika Jivan mengendarai mobil dari rumahnya ke sebuah pantai kurang dari 2 jam, ya, waktunya kurang dari 2 jam. Apakah kelajuan bisa dianggap sama kecepatan ya? Apakah kecepatan rata-rata Jivan itu lebih dari 60 km per jam? Apakah V-nya lebih dari 60 km per jam? Ya. Oke, silakan dicoba. Yang B bukan, Pak? Yang B itu 2 cukup, 1 nggak cukup. S-nya lebih dari 122 km. B itu 2 cukup, 1 nggak cukup. Oke, kalau jaraknya kurang dari 120, kan ingat kalau kecepatan tuh S per T ya? Ya nggak? Kalau jaraknya kurang dari 120, waktunya tadi mana tadi jaraknya? Oke. Kurang dari 2 jam ya. Kurang dari 2 jam nih si Jivan. Misalnya yang pertama, kalau misalkan T-nya 1 jam aja biar gampang ya. 1 jam. Apakah V kan S per T ya? S-nya kurang dari 120, misalnya berapa? 100 atau 50 deh. 50 dibagi 1. Apakah 50 lebih besar dari 60? Enggak ya. Ini enggak cukup. Paham enggak? Ambil contoh yang ekstrim buat menggugurkan yang dipertanyakan. Ini kan kurang dari 120. Kalau ngambilnya 60, di atas 60, memenuhi ya. Tapi kan kurang dari 120 tuh bisa lebih kecil dari 60. Contoh aja 50 ya. 10 juga boleh. Jadi yang satu nggak cukup ya. Satu salah, yang pasti jawaban yang salah adalah yang ini kan satu salah nih. Ini di sini satu cukup nih. Berarti ini pasti salah ya. Ini juga satu cukup, ini juga pasti salah gitu. Yang kedua, besar dari 122 km per jam. Contohnya berapa sih? 150 deh boleh ya. T-nya kan kurang dari 2, 1.
Ya, anggap maksimal 2 deh. Ini 122, ini pasti lebih besar dari 60 ya. Paham nggak? Bisa dipahami? Jarak itu 122, kecepatan itu jarak dibagi waktu ya. Jadi yang kedua itu pasti cukup. Ada yang kurang jelas? 2 cukup, 1 nggak cukup. B. Ada yang tanya? Halo, makin siang makin anteng nih. Oke, lanjut ya. Ya. Berikutnya. Untuk membuat kopi yang enak, dibutuhkan M bagian kopi dan 2 bagian creamer. Ini kopi, ini creamer ya. Ini M bagian, ini 2 bagian. Serta tambahan gula yang pas. Ratu telah menyiapkan beberapa cangkir kopi yang enak dan menghabiskan 4 bagian kopi, 7 bagian creamer. Manakah hubungan antara P dan Q? Oke, silakan. B, Pak. B? Ya. Q lebih besar dari P. Gimana caranya? Perbandingan. Ini perbandingan apa sih? Lurus apa berbalik nilai? Entah. Logikanya dong. Perbandingan kopi sama creamer. Kalau kopinya makin banyak, si creamernya makin banyak apa makin sedikit? Banyak. Makin banyak juga ya. Kan biar seimbang. Jadi berbanding lurus ya. Kalau berbanding lurus, kamu ngalinnya silang ya. Ngalinnya silang. Berarti 7 kali M sama dengan 2 kali 4 ya. 8. Jadi si M itu adalah? 8/7. 8/7. Tinggal dimasukin ke tabel ya. Si P-nya 7 kali M. 7 dikali 8/7. Coret-coret ya. Berarti P-nya 8. Si Q-nya 9. Berarti hubungannya yang lebih besar yang 9 ya. Q lebih besar dari P atau P kecil Q. Ya, jawabannya betul. B ya. Ada yang kurang jelas? Kenapa dikali 7 lagi tuh 8/7-nya? Ini nih di tabel kan 7M. Oh, alah. Oh iya ya. Kecuali kalau biasa di tabel kan cuma M doang nih, sekarang iseng ditambahin 7 ya. Ternyata ada yang tanya tadi kenapa dikali 7 ya. Oke, ada lagi yang tanya? Dah. Oke, lanjut ya. Berikutnya. Terdapat 5 buah bilangan bulat positif yang berbeda ya. 5 buah bilangan bulat positif yang berbeda. Rata-rata kelima bilangan tersebut adalah 10. Kalau rata-ratanya 10 dari 5 bilangan, jumlah bilangannya berapa? Total 5 bilangan. 50. Ya, 5 kali 10 ya, 50. Oke. Jika diurutkan makin naik, jadi makin besar, median dari kelima bilangan tersebut adalah 10. Ya, nilai tengahnya 10. Maka nilai jangkauannya 12. Jangkauan itu apa sih? Terbesar kurang terkecil. Yep, betul. Berarti si E dikurangi yang A ya, itu 12. Atau E-nya sama dengan A tambah 12 ya. Ya. Oke. Ini misal 5 bilangan. Oke, silakan coba. B, Pak. Apa D? B, bravo. Oh, B, bravo. Bravo itu Q-nya lebih besar dari P. Ya, saya dapatkan 6. Apanya 6? Yang 6 apanya? Ini total. Mediannya pasti 10 ya. Q itu bilangan kedua terkecil. Berarti yang B-nya nih ya, B minimal. Bilangan keduanya kalau kita urutin kan A, B, C, D, E. Ada yang bilang bravo. Tadi gimana caranya B? Q-nya kamu dapat berapa tadi? Q-nya 6. Nilai B-nya 6 Saya berarti. sih susunan bilangan 4, 6, 10, 14, 16. 4, 6, 10. 14, 16.
4, 6, 10, 14, 16. 30, 40, 50. Nggak bisa. Kalau 5, nggak mungkin. Kalau sini 5. Ini kan E adalah 4, A tambah 12 ya. Cek, gitu ya. Ini 10, berapa tuh? 9, ini 15. Berapa nih? 35, 9 tambah 25, 35. Ini 15. Ada yang lebih kecil lagi dari 6? Bisa nggak? Ayo. Itu 5 bisa, Pak. Ini 5 bisa? Iya. Tapi lebih besar. Q lebih besar dari P tetap. Q lebih besar dari P. Kalau diturunin lagi ntar jangkauannya berubah, Pak. Kalau di sini 3, E-nya berapa? Kan E adalah A tambah 12. Ini 15 ya? 15. Terus ini bisa nggak? Ini 4 bisa? 7, 22. Ini 18. Nggak mungkin ya? Hah? Lebih besar dari ini. Pak. Jadi mau 4, 6, tapi yang kedua terkecil bukannya 6 ya. 5 itu bisa lebih kecil ya. Tapi tetap kalau Q-nya 5, kan P-nya 4 ya. Q-nya 5, tetap Q-nya lebih besar dari P. Ada yang kurang jelas? Jadi P itu lebih kecil ya. Jawabannya yang B apa A tadi kamu bilang? Hah? B. B ya. P lebih kecil atau Q lebih besar? B. Ada yang kurang jelas? Tidak. Oke, ada yang tanya? Oke, lanjut. Ya, dicoba dulu. Ada yang udah dapat? Azifa udah dapat? Belum. Wiwin mengecilkan sebuah foto sebesar 13% dari ukuran semula. Jadi berkurang 13% ya. Manakah hubungan kuantitas P dan Q yang berikut? P lebih besar dari Q. P lebih besar dari Q. Lebih besar dari Q. Gimana ngitungnya? Dikali-kali. Dikali-kali. Oke, awalnya misalnya 100% ya. Ini kan dikecilkan lagi ya. Pertama berkurang 13%, jadi berapa persen? 87. Ya kan, kurang 13%, jadi 87%, ya kan? Iya. Tapi dikecilin lagi, berarti kan berkurang lagi 13% lagi kan? Ya nggak? Iya. Jadi si 87% itu dikali lagi 87% ya. Kamu ngitung apa gimana? Si Q-nya 75%, ini P ya. Si Q-nya 75%. Gimana ngitungnya? 87 kali 87. 8 kali 8, 64. 2 kali 8 kali 7. Berapa tuh? 56 kali 7, 112. 7 kali 7, 49. 11 tambah 64, 75. Ini berarti masih ada lebihnya ya. 75, sekian persen masih ada lebihnya. Ya. Jadi si P itu lebih besar dari Q. Ini kamu tadi hitungnya 87 kali 87 ya, hitung manual ya. Ini saya cara berhitungnya aja ya. Jadi si P-nya lebih dari 75 ya, 75%, 75, P lebih besar dari Q. Ada yang kurang jelas? Ada yang tanya?
Itu kenapa 87 dikali 87? Iya, kan tahap pertama kan dikecilin 13%, ya nggak? Iya. Anggap awal 100%, berkurang 13%, berarti kan jadi 87% kan? Iya. Ya, jadi si 100 dikali 87%. Nah, yang di P ini, dari ukuran semula, Wiwin mengecilkan lagi. Nah, mengecilkan lagi nih. Jadi 2 kali, ya. Ada kata mengecilkan lagi. Iya, jadi yang tadi yang 87 dikecilkan lagi 13%. Makanya ini berkurang 13% lagi, ya. Berkurang 13%. Kenapa? Kalau dikurangin bukannya tinggal dikurangin aja. Enggak. Ini kan kebetulan tadi angkanya 100 nih, ya. Kalau misalnya angkanya 80, berkurang 13%. Bukan berarti 67, kan berkurang 13%. Ya. Berkurang 13% kan berarti kan 87% dari semula. Ya. Berkurang 13% berarti 80 dikali 87%. Gitu ya. Kenapa 87%? Karena berkurang 13%. Bisa dipahami nggak? Ini karena awalnya 100, jadi gampang ya. Kali 87%. Bisa dipahami nggak? Oke. Ada lagi yang kurang jelas? Oke, lanjut lagi ya. Soal ke-30. Jika X tambah Y-nya 8Z, rata-rata bilangan X tambah Y tambah Z. Jadi ada 3 bilangan ya. X tambah Y tambah Z. Karena rata-rata berarti dibagi bilangan 3. Oke, ada yang dapat? Hah? B. B. Bravo. Gimana caranya Bravo. B? Bravo. Yuk. Rumus rata-rata biasa. Iya, rata biasa. X tambah Y berapa? 8Z. 8Z ditambah Z. Dibagi 3. Ini jadi berapa nih? 9Z per 3. 9Z dibagi 3? 3Z. 3Z. Nah, si P-nya 3Z. Si Q-nya 3Z tambah 1. Berarti besaran mana? Q. Besaran Q ya. Gitu. Maka jawabannya B. Ya, mantap. Ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Gampang ya. Oke, ada saya stop nih. Ada yang catat? Ada enggak? Saya tutup share-nya ya. Ya, nanti jam 1 seperti biasa kita try out ya. Jam 3 saya tutup ya. Jadi yang ketinggalan berarti nilainya nggak masuk ya. Jadi ntar sore langsung saya kasih skornya ke masing-masing sama share penyelesaiannya. Ada yang sampaikan? Tidak. Udah. Oke, nggak ada yang sampaikan? Kalau nggak ada, saya tutup pertemuan hari ini. Oke, makasih. Iya. Oke, terima kasih semuanya. Terus latihan, jadi biar kita makin terbiasa, biar makin percaya diri. Jadi ngeliat soal bagaimanapun kita tetap, wah ini udah pernah nih kayaknya bentuknya nih ya. Bukan ngapalin soal, tapi paham cara ngerjainnya ya. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima. Yuk.